Assalamualaikum, selamat siang Bu Desi, Pak Adis. Waalaikumsalam, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Desi sama Pak Adis hari ini? Alhamdulillah, baik Pak, sehat walafiat Pak. Baik Bu Desi, Pak Adis. Hari ini kita akan melaksanakan praktek supervisi akademik dengan berbasis uji. Siap. Saya harapkan dari kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan diskusinya bisa menemukan solusinya. Untuk yang pertama, saya nanti akan mencatat hal-hal penting mengenai apa yang jenengan bicarakan nanti dan solusi yang sudah ditemukan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bu Desi dan Pak Adis mau persilakan. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Pak Hadis, tumben ini Pak, ada apa? Mohon maaf Bu, mengganggu istirahatnya. Iya. Boleh saya masuk Bu? Oh silakan, monggo Pak, silakan. Terima kasih Bu, mohon izin sebelumnya saya ada beberapa permasalahan di kelas. Saya datang ke sini, barangkali Bu Desi bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik Pak, saya coba mendengar dan saya juga nanti akan menyimak apa yang ingin disampaikan ini sama Pak Adis. Monggo silakan sampai utarakan Pak. Terima kasih Bu Desi. Ini Bu, ini akhir-akhir ini ada salah satu wali murid yang WA terkait dengan putrinya yang ada di kelas saya. Ini cuma mendapatkan beberapa buku paket. Nah, temannya satu meja ini ketika pembelajaran terus ada tugas di buku paket, si anak temannya ini tidak mau meminjamkan bukunya. Begitu Ibu. Oke. Jadi Pak Hadis ini masalahnya adalah anak yang tidak mendapatkan buku paket dan temannya tidak mau meminjamkan. Gitu ya Pak ya? Iya betul Ibu. Kira-kira apa Pak Hadis sudah mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah ini Pak? Ya, langkah pertama yang saya lakukan Bu, saya melakukan observasi dulu Bu. Ya. Jadi si orang tua ini meminta saya untuk memindahkan si anak ini, tetapi saya tidak langsung mengabulkan. Saya harus mencari tahu dulu permasalahannya apa. Nah, yang saya lakukan adalah observasi. Rencana saya observasi ini adalah 1 minggu dan ini alhamdulillah sudah berjalan 3 hari Bu. Baik. Jadi Pak Hadis itu sudah melaksanakan observasi selama 7 hari tapi masih 3 hari ya Pak? Ya, betul Bu. Dari pelaksanaan ini, apakah Pak Hadis merasa kurang atau ada lagi yang ingin Bapak laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Iya Bu, terima kasih. Setelah rencana saya nanti, setelah observasi, si anak ini akan saya pindahkan Bu. Ya. Saya pindahkan dengan teman yang satu lingkungan atau yang rumahnya berdekatan. Tujuannya saya apa? Tujuannya adalah ketika anak ini di rumah bermain bersama, bersosialisasi dengan teman itu, di sekolah juga bisa bersosialisasi, bisa bekerja sama. Dalam hal ini adalah saling meminjami buku Bu. Oke. Jadi itu rencana kedua setelah observasi ya Pak ya. Iya Bu. Rencana pertama observasi, kedua memindahkan anak yang dekat dengan dia ya Pak ya, supaya betul. bisa bersosialisasi. Dari kedua rencana ini, apakah sudah terencana semua ya Pak ya? Sudah Bu. Kemarin setelah 3 hari observasi itu si anak langsung saya pindahkan. Dan saya observasi lagi si anak ini kelihatannya sudah senang. Hal ini kemudian saya tindak lanjuti, saya WA ke orang tuanya, Bu, bagaimana, apa ada permasalahan lagi? Jawabnya, sudah Pak, sudah tidak ada lagi. Gitu Ibu. Alhamdulillah. Berarti dari penilaian Bapak tadi, kira-kira jika di angka 5-10 itu tingkat keberhasilannya di angka berapa ya Pak ya? Alhamdulillah setelah saya pindahkan anak ini, menurut saya pribadi tingkat keberhasilan yang sudah saya laksanakan itu di angka 9 Bu. Oke, berarti juga itu termasuk komitmen ya Pak ya? Ya.
dan bentuk tanggung jawab dari anak tersebut. Iya. Gitu ya Pak ya? Bener Bu. Alhamdulillah. Oke Pak Hadis, dalam percakapan ini apakah Pak Hadis sudah mendapatkan solusi atau sudah plong bisa membicarakan dengan saya Pak? Sudah Bu, hati saya sudah plong ini, sudah beban Alhamdulillah. saya sudah saya rontokkan di hadapan panjenengan ini. Alhamdulillah, saya juga senang Pak kalau bisa membantu Bapak, dan ini menambah pengalaman dan pengetahuan saya. Ya Bu, makasih Oke. Bu. Apa ada lagi Pak yang ingin disampaikan Pak? Kiranya cukup Bu, tapi nanti saya mohon lagi petunjuknya. Barangkali di kelas saya ada permasalahan lagi, Sudi kiranya Bu Desi bisa membantu saya untuk Oh menyelesaikannya. siap. Nanti kita perlu omong-omongan lagi ya Pak ya, Ya, Bu. gimana Oke. nanti itu berhasil apa tidaknya ya Pak ya. Iya Bu. Oke ya Pak Hadis. Ya, siapun Bu G. Semangat ya Pak Hadis ya. Semangat Bu. Saya yakin pasti bisa Pak Hadis. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf yang besar-besarnya. Saya pamit ke ruangan dulu Bu Oh, ya. monggo Pak Hadis. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Desi, Pak Hadis sudah melaksanakan praktik supervisi akademik dengan berbasis coaching Pak. Sedikit refleksi mengenai Bu Desi sama Pak Hadis. Di sini Bu Desi sebagai coach. Bu Desi sudah menyampaikan pertanyaan yang berbobot Iya. mengenai tadi apa yang dipermasalahkan sama Pak Hadis. Kemudian yang kedua, Bu Desi sebagai coach juga memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik, Iya. sehingga coachingnya Pak Hadis bisa menceritakan permasalahannya dengan leluasa, dengan tenang, dengan nyaman, dengan senang. Kemudian Pak Hadis juga bisa mengidentifikasi permasalahannya, menemukan solusi mengenai permasalahannya tersebut. Sudah luar biasa, Bu Desi coachnya sudah bisa mengarahkan, membimbing, dan Pak Hadis sudah bisa menemukan solusinya dengan baik. Iya. Mungkin itu saja Bu Desi sama Pak Hadis yang bisa saya sampaikan. Iya Pak. Semoga kedepannya kalau ada permasalahan lagi kita selesaikan bersama-sama dan bisa menemukan solusinya bersama-sama. Baik Pak. Sekian Pak, Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizal, selamat siang Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Alhamdulillah. Pak Rizal, Bu Desi, hari ini kita akan belajar tentang supervisi akademik berbasis coaching, di mana Pak Rizal nanti bertindak sebagai coach dan Bu Desi sebagai coaching. Saya harap dalam praktek ini dapat berjalan dengan lancar, dan tidak lupa saya sampaikan dalam kegiatan nanti saya akan mencatat hal-hal yang sekiranya saya anggap penting, yang saya jadikan sebagai refleksi pasca observasi nanti. Siap. Baik Pak Rizal, Bu Desi, waktu dan tempat saya persilahkan, monggo. Baik, terima kasih Pak Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa Bu Desi? Selamat siang Pak Rizal. Siang Bu Desi. Ya, maaf mengganggu waktunya Iya, Pak. Bisa ya Pak ya? Ya bisa Bu, silakan. Baik. Bertumbuh dengan sini. Iya, saya ini perlu omong-omongan Pak. Mungkin. Iya, saya ini mempunyai masalah. Jadi saya tuh setidaknya pengen curhat, terus pengen cari solusinya bagaimana. Jadi saya menemui Pak Rizal. Oke Bu Desi. Silakan Bu Desi. Ya, Mungkin masalah. masalahnya apa Bu Desi? Bisa diceritakan terlebih dahulu. Baik. Terima kasih ya Pak mau mendengarkan. Saya ceritakan ya Pak masalah saya. Saya itu akhir-akhir ini merasa kalau dalam mengajar itu anak-anak itu kurang aktif Pak. Jadi saya setiap pembelajaran itu kok anak-anak itu aktifnya tidak seperti yang kemarin-kemarin gitu loh. Jadi saya tuh pengen tahu kenapa ya kok mereka itu nggak aktif. Padahal sebelum-sebelumnya mereka itu aktif Pak. Gitu Pak. Baik Bu Desi. Jadi permasalahan dengan di sini itu karena anak-anak kurang aktif. Iya.
tujuan dari perbincangan kita ini yaitu untuk kita itu sharing supaya menemukan solusinya. Iya. Mungkin dari anak-anak kurang aktif ini, Bu Desi sudah mengidentifikasi kenapa kok anak-anak bisa tidak aktif. Iya, iya. Kemarin saya sudah coba Pak, saya juga kenapa ya kok anak-anak ini kok nggak aktif, padahal biasanya aktif. Mungkin saya punya pendapat itu apa dari materinya atau dari model pembelajaran saya yang kurang sehingga anak-anak ini merasa kurang semangat gitu loh. Terus saya juga media, biasanya dulu saya tuh medianya itu ganti-ganti Pak, dari apa, melihat video atau benda konkret atau saya membuat sesuatu lah. Ini sekarang saya tuh memang merasa nggak seperti dulu Pak, gitu. Berarti Bu Desi sudah mengidentifikasi nih masalahnya itu bagaimana. Kemudian untuk langkah selanjutnya atau strateginya Bu Desi itu bagaimana supaya anak-anak itu kembali aktif yang kurang aktif tadi? Ya, kalau saya ini masih rencana sih Pak. Ya, masih rencana itu nanti saya itu akan membuat lagi model pembelajaran dan media pembelajaran itu yang menarik gitu loh, sehingga murid-murid saya itu nanti akan aktif lagi. Misalkan model pembelajarannya saya ganti dari diskusi kelompok menjadi bermain peran atau nanti membuat proyek gitu. Dari media juga saya nanti akan membuatnya bervariasi dari benda konkret, dari bentuk nyata atau melihat gitu Pak. Ya itu berarti masih rencana. Iya, masih rencana. Diterapkan. Belum. Dari rencana yang Bu Desi itu kira-kira apakah dari rencana itu bisa mengubah anak itu menjadi aktif? Saya yakin Pak, kalau saya membuat dengan seperti itu, insya Allah pasti ya aktif Pak. Pasti aktif gitu. Okay. Nah, untuk kira-kira jangka waktunya berkelanjutan atau bagaimana untuk penerapan pembelajarannya Bu Desi tadi yang menggunakan media konkret? Berkelanjutan Pak. Kalau berkelanjutan harus Bu Desi terapkan secara berkelanjutan supaya anak-anak itu bisa aktif kembali. Sudah bagus Bu Desi itu tadi rencana dan strateginya. Untuk kedepannya, tadi Bu Desi sudah mendapatkan solusi dari anak-anak yang kurang aktif tadi. Akhirnya Bu Desi menemukan dan rencananya Bu Desi itu menggunakan media yang konkret. Iya, medianya itu gantian gitu, dengan media bervariasi ya. Dengan rencana ini akhirnya Bu Desi sudah menemukan kan solusinya. Iya, sudah bagus rencana Bu Desi. Saya cuma berharap dari rencana Bu Desi yang mau diterapkan ini supaya Bu Desi terapkan secara berkelanjutan. Iya, betul Pak, betul. Ada lagi mungkin yang Bu Desi ingin curhatkan? Saya rasa saya sudah menemukan, setidaknya saya ada cara untuk mengatasi murid saya tadi itu loh Pak. Iya. Iya, nanti sudah bagus Bu untuk rencana dan strateginya dengan. Iya. Saya harapkan Bu Desi tetap semangat dalam mengajar anak-anak dan menggunakan media yang konkret itu supaya berkelanjutan, supaya anak-anak yang tidak aktif tadi menjadi aktif kembali. Iya, siap Pak, siap. Saya merasa hari ini plong Pak, masalah saya bisa teratasi. Semoga nanti saya bisa ya Pak, doakan ya Pak ya. Ya Bu, pasti. Berarti sudah senang ya plong ya, masalahnya sudah teratasi. Bagus. Saya berharap juga itu Bu Desi tetap semangat mengajarnya. Siap. Semangatnya supaya anak-anak tetap aktif. Siap. Sudah. Saya izin ya Pak ya. Iya, terima kasih atas sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rijal sebagai coach sama Bu Desi sebagai coach. Ada beberapa catatan saya sebagai supervisor. Jadi yang pertama, Pak Rijal sebagai coach ini sudah menyampaikan pertanyaan yang dibobol, sehingga kuncinya Bu Desi ini bisa bercerita dengan bercerita dengan gamblang, nyaman atas permasalahannya ini. Kemudian Pak Rijal sebagai coach juga bisa memposisikan diri, menghadirkan kehadiran yang penuh
kemudian sebagai pendengar yang baik. Kemudian Bu Desi sebagai Kuci ini juga bisa mengidentifikasi permasalahannya sehingga bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Saya harapkan untuk Pak Rija sebagai Kut sama Bu Desi sebagai Kuci ini dapat bekerja sama dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sama-sama Pak Adis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hadis, Pak Rizal. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Desi. Kabar kami hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melaksanakan praktek supervisi akademik dengan berbasis coaching, di mana Pak Hadis sebagai coachnya dan Pak Rizal sebagai coachingnya. Nanti selama percakapan ini saya akan mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh Pak Hadis sebagai coach dan Pak Rizal sebagai coach, yang kemudian akan saya jadikan refleksi. Bagaimana Bapak, sudah paham nggih? Ya, Bu, paham. Bisa kita mulai nggih? Siap, Bu. Silakan. Assalamualaikum Pak Hadis. Waalaikumsalam Pak Rizal. Tumben kok kesini, ada apa ini? Ngapunten Pak Hadis, saya mengganggu waktu jenengan. Saya mau diskusi sedikit mengenai apa yang ada unek-unek di saya. Oke, silakan masuk Pak Rizal. Monggo, siap Pak. duduk. Mohon izin Pak nggih. Nggih, monggo. Itu Pak, saya itu pengen ngobrol itu masalah murid saya di kelas. Saya itu kan baru masuk pembelajaran itu tahun ajaran baru ini kelas 6. Kemudian saya amati berjalan itu 3 bulan Pak dari tahun ajaran baru itu. Ternyata anak itu diam saja Pak di kelas. Saya ajak ngobrol dalam proses pembelajaran, kemudian ada kelompokan, itu anaknya diam terus Pak. Saya ajak ngobrol pun cuma mengangguk gini sama gelek-gelek. Gak mau ngomong sedikit pun itu susah. Seperti itu Pak. Oke, jadi permasalahannya Pak Rizal yang disampaikan tadi, ini anaknya istilahnya tidak aktif gitu ya? Iya, tidak aktif, diam Pak. Diam aja. Barangkali Pak Rizal sudah mencari tahu apa permasalahan si anak ini kok sampai seperti ini, latar belakangnya bagaimana? Oke Pak, sebelumnya waktu terima rapot tengah semester itu Pak, saya ketemu orang tuanya. Saya membicarakan bagaimana keadaan anaknya ketika di kelas. Saya ngobrol sama mamanya, sama orang tuanya itu. Dan ternyata mamanya juga cerita, dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu memang anaknya sangat diam. Kalau nggak diajak ngobrol, ya diam, nggak ngobrol. Jajan ataupun bermain itu jarang sekali Pak. Dan itu kata mamanya, memang dari kecil. Ternyata itu katanya sih niru papanya diam, nggak ada ngomongnya sama sekali. Itu Pak Adis. Jadi Pak Rizal sudah mencari informasi sehingga Pak Rizal dapat menemukan latar belakang permasalahan anak itu diam karena apa gitu. Nah, dari permasalahan itu barangkali Pak Rizal punya solusi. Iya Pak, sebenarnya saya punya rencana Pak, supaya anak ini di kelas itu tidak diam saja. Rencana saya yang pertama yaitu saya merolling tempat duduknya, karena di kelas itu dia sering sendirian kalau duduk itu. Kalau sama temennya itu jarang, nggak cocok Pak. Jadi rencana saya dudukkan sama temannya tapi bergiliran. Terus ketika kelompokan itu kan anak teman-temannya itu jarang Pak, mengajak dia berkelompok bareng gitu, karena anaknya sangat diam. Dari kemampuan akademis itu pinter Pak anaknya, cuma mungkin anaknya memang diam, karakternya itu memang diam. Jadi kalau kelompokan saya rolling juga Pak, saya tentukan kelompoknya dengan si A, terus besoknya kalau kelompok lagi saya rolling dengan si B. Jadi semua merasakan kelompok dengan si anak ini. Nah, kemudian setelah Pak Rizal mengelompokkan
si anak ini dengan cara rolling tadi? Harapannya apa, Pak? Harapan saya, Pak, anak ini mau ngobrol. Berdiskusi dengan temannya, meskipun cuma sedikit kan ada perubahan sedikit, Pak. Dari awalnya yang nggak mau ngobrol sama sekali atau mengungkapkan kata-kata, jadi mau, meskipun itu cuma sedikit, itu sudah sangat luar biasa, Pak, ada perubahan. Harapan saya seperti itu. Ya, bagus. Apa yang disampaikan Pak Rizal tadi, langkah-langkahnya sudah bagus. Dari skala 5 sampai 10, perkiraan Pak Rizal itu melakukan rolling itu tingkat keberhasilannya itu dianggap berapa, Pak? Saya lakukan rolling itu sudah berjalan itu 2 hari, Pak. Rencana saya kan berkelanjutan, Pak. Terus dari sehari itu saya lihat perubahannya itu dengan temannya satu bangkunya itu mau ngobrol, Pak. Karena saya motivasi semua anak-anak itu supaya ngajak ngobrol, ngajak bermain, ketika istirahat pun supaya diajak jajan. Dari motivasi saya ke teman-temannya, kemudian anak itu duduk sama temannya, saya rolling itu sudah ada perubahan sedikit demi sedikit, Pak. Kemudian untuk ini apa namanya, Pak Rizal ketika merolling itu kan sudah menentukan ini tadi ya, apa namanya, tingkat keberhasilannya kan diangkat berapa tadi, Pak? 9, Pak. Di 9, Pak. Bagus sekali itu, Pak Rizal. Seandainya Pak Rizal ketika Pak Rizal sudah melaksanakan itu, kemudian ada gangguan yang sama, apa yang Pak Rizal lakukan? Jika ada hambatan, Pak. Iya, ada hambatan. Jika ada hambatan itu saya dekati, Pak, personnya itu. Kenapa kok anak ini ada hambatan, saya dengan merolling tadi kok tetap nggak ada perubahan. Saya dekati teman sebangkunya, kemudian saya identifikasi lingkungan sekitar kelasnya itu. Kenapa kok saya rencananya seperti itu kok tetap nggak ada perubahan. Dari saya identifikasi lagi, kalau permasalahannya ada yang beda lagi, saya terapkan rencana yang beda lagi, Pak. Untuk kedepannya jika ada hambatan. Karena ini kan masih berjalan 2 hari, dan dari 2 hari itu alhamdulillah sudah ada keberhasilan poin tadi, Pak, skala kira-kira 9 tadi, Pak. Ya, berarti itu komitmennya Pak Rizal sudah bagus. Barangkali ada yang mau disampaikan lagi, Pak Rizal? Sudah, Pak. Sudah cukup. Jadi sudah cukup. Alhamdulillah. Cuma curhat seperti itu, Pak. Tetap semangat, Pak Rizal. Siap, Pak. Karena di tangan panjenengan putra putri itu akan meneruskan kita nanti. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, atas motivasinya, atas bimbingannya, arahnya, Pak. Sama-sama, Pak Rizal. Mohon maaf jika salah kata. Iya, Pak, saya yang mohon maaf kok mengganggu waktu jenengan. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari praktik kucing tadi, saya akan menyampaikan refleksi dari Pak Hadis sebagai coach telah melaksanakan praktik coach dengan baik. Dari mana? Dari mendengarkan dengan baik, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Rizal. Kemudian Pak Hadis sebagai coach juga mampu menyampaikan pertanyaan yang bobot sehingga Pak Rizal mampu menyampaikan permasalahannya. Itu ya Pak Hadis. Yang dari Pak Rizal sebagai kunci juga menampilkan praktik kunci yang baik. Dari mana? Karena Pak Rizal mampu mengidentifikasi masalahnya. Masalahnya seperti ini, kemudian solusinya seperti ini sudah terselesaikan. Itu Pak dari saya. Saya berharap kita semua juga bisa ya Pak mempraktekkan ini. Siap, Pak. Siap. Kita akhirin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.